Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan kami rindu di mana kami mau datang dalam hadirat-Mu Yesus. Kami bawa hidup kami Tuhan. Kami bawa persembahan kami Tuhan hanya di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah roh-Mu yang hidup Tuhan memenuhi hidup kami. Memenuhi hati kami Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Ya Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari Bapak Ibu kita mau buka hati kita buat kita terima Roh Kudus-Nya. Haleluya. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Roh-Mu yang hidup penuhi kami Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagi-Mu. Ku buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhi kami Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, amin, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu Tuhan. Jiwaku tenang bersama-Mu. Kami buka hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu,
hidup penuhi kami. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagi. Mari Bapak Ibu kita mau bangkit berdiri. Buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jemaat. Yes Tuhan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ya Tuhan, penuhi kami Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Roh-Mu yang hidup Tuhan, Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagi-Mu. Kami buka hati kami Tuhan. Hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Sekali lagi kita mau katakan, ku buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Kau ambil alih hidup kami Tuhan. Seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Kau ambil alih hidup kami. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Kami mau buka hati kami Tuhan. Penuhi setiap kami di tempat ini Yesus, dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, dengan urapan dan minyak dan anggur yang baru Tuhan.
Segarkan roh kami yang mulai kering Tuhan. Segarkan kembali setiap kekuatan kami Tuhan. Lutut yang mulai goyah Tuhan kuatkan. Semangat yang mulai padam Tuhan tambahkan. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu, kita mau mengangkat kedua tangan kita. Mari kita mau arahkan hati kita, pikiran kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur kami boleh berkumpul di tempat ini buat ketemu sama Tuhan Yesus. Betapa kami merindukan akan kuasa urapan daripada-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami di tempat ini Yesus. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan boleh dibaharui setiap iman kami, kekuatan kami Tuhan. Pengharapan kami di dalam-Mu Tuhan. Sebab kekuatan kami Tuhan hanya terletak di dalam tangan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan. Kami buka hati kami Yesus untuk terima setiap curahan Roh Kudus daripada-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Tuhan yang pimpin ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Penuhi kami dengan sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan setiap kita yang percaya kami mau katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih. Silahkan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, Yesus yang telah mati, bangkit, dan kemudian naik ke surga, sudah membebaskan setiap kita dari maut. Amin Bapak Ibu. Dan saat ini kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Kirang dalam-Mu,
kemerdekaan. Kemerdekaan Kristus berikan kita, tak perlu tunduk pada buk perbudakan. Kita bergirang sebab Allah menang, kita menyambut kasih-Nya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Ku rayakan kemenangan-Mu Yesus, ku girang dalam-Mu Yesus. Kau telah bebaskan aku Yesus, Kau beri hidup baru Yesus, Kau beri hidup baru Yesus, Kau beri hidup baru Yesus, Kau beri hidup baru. Setiap kita adalah orang-orang yang diberi kuasa, urapan Roh Kudus daripada Dia. Haleluya. Mari kita mau bersorak memuji nama Tuhan kita. Kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Kami bersorak bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita mau siapkan hati kita buat terima firman Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Kami rindu selalu Tuhan.
Mengalirlah Tuhan. Ya Yesus. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Kita mau katakan mengalirlah. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, Pulihkan kami Yesus. pulihkanku. Biarkan jemaat saja yang memuji Tuhan. Ya Yesus, ini kami jemaat-Mu Tuhan. Ini setiap doa kami Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu, kita mau katakan mengalirlah kuasa Roh Kudus. Kita bersama-sama katakan Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Penuhi setiap kami Tuhan, penuhi setiap kami Yesus. Ya Yesus, mengalirlah kuasa-Mu Tuhan.
pulihkanku. Oh, Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Oh Yesus, kira papa sikiara takara para wasikiara takara pasekere kiara para wara patakara pasakara para. Biarlah Roh-Mu yang kudus pagi hari ini Tuhan boleh mengalir di dalam bait-Mu yang kudus, mengalir di dalam hidup setiap kami Tuhan, memberikan kekuatan yang baru, memberikan pengharapan yang baru, karena kami punya seorang Roh penolong, Roh yang diutus Tuhan untuk mendampingi kami selama kami ada di dunia ini Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian. Engkau sudah berikan Roh Kudus-Mu Tuhan ada bersama dengan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu, dan buat Roh Kudus yang sudah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami Bapa. Pagi hari ini Tuhan, biarlah setiap pujian, penyembahan dan pengagungan yang boleh kami bawa di hadapan-Mu, itu jadi satu persembahan yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan Engkau yang bertahta di atas pujian umat-Mu. Dan tiba saatnya bagi kami untuk kami belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan karuniakan buat setiap kami Tuhan roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian yang daripada Tuhan. Untuk kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami Tuhan tetap benar, tetap berkenan kepadamu ya Bapa. Dan hamba berdoa Tuhan, menyerahkan Tuhan buat penyampaian kebenaran firman Tuhan. Dari awal sampai pada akhirnya ke dalam penyertaan tangan-Mu. Engkau sendiri Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami Tuhan. Untuk kami kembalikan semuanya hanya bagi hormat dan kemuliaan akan nama-Mu. Dan kami berdoa menyerahkan Tuhan waktu pemberitaan firman Tuhan ke dalam berkat dan penyertaan tangan Tuhan sendiri. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang terima berkat firman Tuhan katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Haleluya. Silakan Bapak Ibu kembali. Shalom dan dikasih Tuhan. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan yang begitu berlimpah-limpah atas kehidupan kita semua. Firman Tuhan pada saat ini kita akan membahas sebuah tema bagaimana Roh Kudus itu yang menumbuhkan iman di dalam kehidupan kita. Mari kita akan baca Alkitab sama-sama ayat firman Tuhan yang akan mendasari firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada saat ini yang diambil dari Efesus pasalnya yang ketiga ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-17. Kita mau baca bersama-sama beberapa ayat ini yang diambil dari Efesus pasal 3 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama Efesus pasal 3 ayat dimulai dari ayat yang ke-16. 1, 2,
3. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Bapak yang dikasihi Tuhan, sebelum Yesus naik ke surga, Tuhan sudah menjanjikan akan datangnya Roh Kudus yang akan mendampingi para rasul dan para orang percaya supaya mereka selalu dibimbing di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus ini terpenuhi 10 hari setelah Yesus itu naik ke surga, atau tepatnya 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Ketika itu terjadilah peristiwa pencurahan Roh Kudus, dan Roh Kudus ini dicurahkan di atas kepala para rasul dalam bentuk lidah api yang menyala. Dan peristiwa inilah yang disebut dengan Pentakosta yang pertama. Peristiwa pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta ini tercatat di dalam Alkitab, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah, dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat pertama sampai dengan yang ke-13. Saya akan bacakan dari ayat yang pertama sampai dengan ayat keempat, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah keseluruhan ayat ini. Tapi saya akan bacakan pagi hari ini ayat pertama sampai yang keempat. Di situ dikatakan firman Tuhan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus yang pertama yang terjadi di loteng Yerusalem dialami oleh para murid-murid Yesus. Mereka menerima Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan hasilnya apa ketika Roh Kudus itu masuk di dalam diri mereka, tinggal di dalam kehidupan mereka? Hasilnya salah satunya, Petrus yang sebelumnya pernah 3 kali menyangkali Yesus karena dia takut dianiaya, namun ketika Roh Kudus turun di dalam kehidupnya, dia mengalami satu transformasi hidup yang luar biasa. Ya, Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-14 mencatat bagaimana Petrus menjadi berani. Bahkan dia tampil di muka umum memberitakan Yesus yang sudah bangkit dari kematian, dan dia memberitakan Injil dengan penuh kuasa. Dan pada hari itu Alkitab mencatat ada 3.000 orang yang bertobat dan percaya kepada Kristus. Demikian juga dengan para muridnya yang lain. Mereka yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka yang sebelumnya menjadi penakut, mereka bersembunyi, mereka tidak berani menampakkan diri. Tetapi setelah hidup mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka menjadi orang-orang yang berani ya untuk memberitakan Injil. Mereka berani dan rela mengorbankan harta bendanya, waktu, tenaga, dan juga bahkan nyawa mereka demi memberitakan Injil Kristus. Dan itu bukan karena kekuatan yang mereka miliki, semuanya adalah karena Roh Kudus yang menyertai mereka. Bapak Ibu, pagi hari kita akan bersama-sama melihat ya bagaimana Roh Kudus yang telah dikaruniakan Tuhan kepada kita, sebagaimana janjinya kepada kita setiap orang percaya, bahwa meskipun Yesus secara fisik sudah tidak ada bersama dengan kita, tetapi dia menjanjikan seorang Roh penolong yang akan menyertai kehidupan kita. Nah, bagaimana Roh Kudus itu yang telah dikaruniakan Tuhan itu bisa bekerja dalam menumbuhkan iman kita. Yang pertama, Roh Kudus bekerja, dia membawa Kristus itu tinggal di dalam hati kita. Ya, dikatakan firman Tuhan, sehingga oleh imanmu Kristus itu diam di dalam hatimu. Ya, Efesus 3 tadi berkata bahwa oleh imanmu Kristus itu diam di dalam hatimu. Perhatikan di sini, oleh iman kita menerima Kristus untuk diam di dalam hati kita. Dan saat Kristus itu tinggal di dalam hati kita, kita dapat memahami ya betapa dalamnya kasih Kristus itu kepada kita. Ya, tidak hanya sekedar Yesus mati menebus dosa kita, tidak hanya sekedar Yesus itu menderita di atas kayu salib, tetapi dia juga menepati akan setiap janji firman-Nya dalam kehidupan kita.
Dan satu hal yang luar biasa, Tuhan janjikan bagi kita semua, orang-orang yang percaya, tempat di dalam kerajaan surga. Ya, tidak ada satupun tokoh di dalam dunia ini yang bisa menjanjikan kita, memberikan jaminan bahwa suatu saat ketika kita hidup sebagai orang percaya sesuai dengan kebenaran agama yang kita miliki, kelak mereka menjamin bahwa mereka punya tempat di dalam kerajaan surga. Hanya Yesuslah satu-satunya yang memberikan kepada kita jaminan bahwa Dia menyediakan tempat bagi kita di dalam kerajaan surga. Amin, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, dengan didorong oleh kasih tersebut, kita akan bertambah dewasa di dalam iman, dapat mengasihi sesama dengan lemah lembut, dengan rendah hati, dengan sabar. Ya, sambil kita juga terus menyatakan hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan melalui kehidupan kita. Sehingga apa yang terjadi? Kita tidak hanya mengenal dan menerima Dia di dalam hati kita saja, tetapi kita juga memiliki iman yang semakin kuat kepada Tuhan kita. Meskipun ada tantangan, ada masalah yang datang menghantam kehidupan kita. Ya, di dalam Filipi 4 ayat yang ke-7, firman Tuhan menuliskan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran kita. Ya, bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran kita. Artinya apa? Artinya bila hati dan pikiran kita sudah dipelihara oleh Allah, ya dalam artian kita sudah menyerahkan hati kita, pikiran kita kepada pimpinan Roh Kudus, maka segala kekhawatiran dan ketakutan yang kita alami itu akan digantikan dengan damai sejahtera yang datangnya daripada Allah. Yang percaya katakan amin. Ya, damai sejahtera itu akan berikan kepada kita ketika apa? Ketika Kristus itu tinggal di dalam hati kita. Dan yang bisa membuat Kristus tinggal dalam hati kita itu adalah iman percaya kita yang sudah kita serahkan. Ya, hati pikiran kita yang sudah kita bawa kepada pimpinan Roh Kudus. Selain itu kita juga akan dimampukan untuk kita bisa menghadapi persoalan dan pergumulan yang ada di dalam kehidupan kita. 1 Yohanes 4 ayat 4b berkata bahwa roh yang ada di dalam kita itu jauh lebih besar dari setiap roh yang ada di dalam dunia ini. Yaitu hal yang luar biasa. Bagaimana ketika Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, firman Tuhan menuliskan bahwa Roh Kudus yang tinggal di dalam kita itu jauh lebih besar dari setiap roh yang ada di dunia ini. Nah, meskipun kita punya roh yang jauh lebih besar dari setiap roh-roh yang ada di dunia ini, bukan berarti bahwa kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya tidak lagi akan mengalami masalah ataupun persoalan. Tetapi yang Tuhan janjikan dengan roh yang besar, dengan roh yang kuat yang ada di dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi pergumulan, satu hal yang pasti bahwa Tuhan itu akan memberikan kepada kita kelepasan dan jalan keluar. Ya, Tuhan pasti akan menolong kita. Dia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Selanjutnya, di dalam Efesus pasal 3 ayat ke-18 sampai ke-19, Rasul Paulus menuliskan, aku berdoa supaya dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ya, bagaimana di dalam doanya Rasul Paulus itu ingin dan merindukan agar setiap orang yang percaya itu dapat mengenal kasih ilahi yang maha dahsyat itu. Tadi dikatakan betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya dan betapa dalamnya kasih Kristus bagi kita semua. Dan untuk dapat mengenali kasih Kristus yang begitu luar biasa itu, ya Rasul Paulus memohon kepada Tuhan supaya kita dapat benar-benar mengenal kasih Kristus. Walaupun tadi dikatakan firman Tuhan, kasih itu melampaui segala pengetahuan yang ada di dunia ini. Ya, artinya kasih Kristus itu sebetulnya tidak bisa diterima oleh dunia ini. Bagaimana kita firman Tuhan berkata, mengasihi orang yang
menyakiti hati kita, mengasihi orang yang memusuhi kita, mengasihi orang yang mungkin membenci kita. Tetapi itu yang diajarkan oleh firman Tuhan bagi kita semua. Ya Bapak Ibu saya kasih, meskipun kita mungkin pandai secara intelektual, kita belum tentu bisa memahami akan kedalaman kasih Kristus yang dahsyat itu. Oleh karena itu, diperlukan peran Roh Kudus untuk memberikan pemahaman yang benar kepada kita, agar kita dapat mengenal kasih Kristus yang sejati. Kasih Kristus yang sesungguhnya, ya kasih Kristus yang benar-benar teguh untuk kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, bukan satu pemahaman yang salah, tetapi kita punya kebenaran akan kasih Kristus yang sejati dalam kehidupan kita. Itu hal yang pertama. Bagaimana Roh Kudus itu akan membawa Kristus itu tinggal di dalam hati kita. Lalu hal yang kedua, bagaimana Roh Kudus itu akan bekerja menumbuhkan iman di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Roh Kudus itu akan memberikan kepada orang percaya satu kehidupan yang baru. Roh Kudus akan memberi orang percaya itu kehidupan yang baru. Dari bagian firman Tuhan, khususnya dari apa yang kita baca dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, kita akan bisa melihat bagaimana perubahan hidup yang terjadi pada para murid sesaat setelah kepenuhan Roh Kudus di hari Pentakosta yang terjadi di Loteng Yerusalem pada waktu itu. Ya, para murid yang notabene bukan orang-orang yang terpelajar, ya sebagian besar mereka punya latar belakang nelayan, mereka tidak pernah belajar teologi, mereka tidak pernah belajar firman Tuhan, mereka hanya belajar dari kehidupan mereka bersama dengan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini. Tetapi dengan hikmat dari Roh Kudus, mereka mampu untuk menyampaikan Injil kebenaran. Mereka bahkan mampu memberikan dalam tanda petik itu kuliah atau pengajaran kepada ahli Taurat ya dan ahli-ahli kitab yang ada di Yerusalem. Dan bahkan mereka juga berani memberitakan Injil keselamatan bahwa Yesus Sang Mesias itu telah datang ke dalam dunia ini. Inilah pengaruh dari kepenuhan Roh Kudus yang diterima oleh para murid-murid Yesus. Selain Petrus, tadi kita juga melihat yang namanya Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus tadinya adalah seorang penjahat dan pembunuh orang-orang Kristen. Ya, dia mencari orang-orang Kristen untuk ditangkap, dianiaya dan dipenjarakan. Ya, tetapi ketika Roh Kudus menjamah hidupnya, dia berbalik menjadi seorang pemberita Injil yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Rasul Paulus di dalam pelayanannya pernah beberapa kali dipenjara dan menjadi tahanan rumah. Andai pada waktu itu dia merasakan dia adalah kesedihan, ya maupun patah semangat karena dia dibelenggu, ya sudah memberitakan Injil, menuruti kebenaran firman Tuhan. Tetapi hasilnya apa? Hasilnya dia harus mendekam di dalam penjara. Tapi apa yang terjadi ketika mereka ada di dalam penjara? Saat Paulus dan Silas dipenjarakan, mereka menghabiskan waktu mereka dengan bernyanyi dan berdoa. Ya, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat ke-25 mencatat hal tersebut. Secara jasmani mereka adalah orang-orang yang dipenjarakan. Tetapi secara rohani, melalui iman, mereka adalah orang-orang yang merdeka. Ya, bagaimana di tengah keadaan yang seperti itu, mereka masih bisa berdoa. Mereka masih bisa memuji Tuhan. Ya, berapa banyak di antara kita, kalau kita mengalami masalah, kita sedang ada di pergumulan yang berat, masih bisakah kita menyanyi dengan sukacita? Masihkah kita bisa berdoa dengan tidak membawa keluh kesah kita kepada Tuhan? Ya, atau kita justru mengeluh, kita menggerutu kepada Tuhan, saya sudah ikut Tuhan setia, tapi kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi di dalam kehidupan kita? Ya, tetapi Paulus dan Silas memberikan teladan kepada kita bagaimana secara jasmani mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Tetapi secara iman, secara rohani, mereka adalah orang-orang yang merdeka karena mereka percaya ya Roh Kudus itu tinggal bersama dalam kehidupan mereka. Di sini kita bisa melihat bahwa kepenuhan Roh Kudus bagi orang-orang percaya itu akan mengakibatkan satu perubahan hidup yang luar biasa. Dengan kata lain, Roh Kudus itu mampu untuk mentransformasikan kehidupan orang-orang yang percaya. Lalu bagaimana dengan kita?
Apakah saat ini kita masih sedang bergumul ya dengan sikap dan perilaku kita yang mungkin belum sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Atau mungkin kita sedang merasa frustasi, kita sedang stres karena hidup kita begini-begini saja. Ya, tidak jauh lebih baik, bahkan mungkin jauh lebih buruk dari apa yang kita bayangkan. Tetapi kita perlu ingat, jangan pernah menyerah, jangan pernah berkecil hati, jangan pasrah begitu saja. Karena apa? Allah melalui Roh Kudus-Nya sedang mengerjakan proses untuk mentransformasi kehidupan kita. Roh Kudus yang akan mengubahkan kehidupan kita. Ya, yang kita perlukan apa? Cukup kita berikan hati yang mau dibentuk dan mulailah melangkah dengan iman. Ya, maka ketika kita melangkah dengan iman, maka nanti Roh Kudus itu akan menyertai langkah-langkah selanjutnya di dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita mau melangkah dengan iman, maka kita akan melihat transformasi itu akan segera terjadi atas kehidupan kita. Cuma seringkali untuk memulai langkah iman yang pertama itu sulitnya luar biasa. Tetapi itulah yang harus kita lakukan untuk kita mau memberikan hati kita yang mau dibentuk, mau menjalani proses daripada Tuhan. Dan mulailah kita mengambil langkah iman di dalam kehidupan kita. Maka kita akan melihat hal-hal yang dahsyat terjadi atas kehidupan kita. Ya, sadar atau tidak, lingkungan kita akan melihat kita sehingga kita menjadi orang-orang yang mengalami transformasi dan menjadi saksi-saksi Kristus. Inilah hasil dari transformasi Roh Kudus yang akan mengubahkan kehidupan kita dan merupakan karya Roh Kudus atas kehidupan kita semua. Dan yang ketiga yang dilakukan Roh Kudus untuk membuat iman kita bertumbuh adalah Roh Kudus membuat kita itu berakar serta berdasar di dalam kasih. Bapak Ibu sekalian, untuk dapat bertumbuh besar, sebuah pohon itu harus mempunyai akar yang kokoh. Ya, kalau pohon plastik seperti ini, bunga plastik seperti ini tidak perlu akar yang kuat. Ya, yang perlu apa? Kawat yang kuat untuk membuat dia berdiri. Tetapi berbeda dengan pohon yang kita lihat di luar yang ditanam. Mereka perlu akar yang kuat untuk bisa berdiri dengan kokoh. Begitu juga sebuah bangunan ini yang harus dibangun dengan kuat, dengan mempunyai dasar yang kuat. Agar apa? Agar ketika bencana datang, bangunan itu tetap kuat berdiri dan tidak menjadi roboh dan hancur berantakan. Nah, Rasul Paulus mendoakan jemaat di Efesus agar mereka itu punya akar dan dasar yang kuat di dalam kasih. Dan tentunya itu akan berdampak pada pertumbuhan iman yang jauh lebih baik. Karena ada dasar kasih yang mendasari bagaimana iman mereka itu bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak saya kasih, kata akar dan dasar sejatinya memiliki makna yang serupa. Ya, ini berada di bawah dan menjadi tumpuan. Ya, tidak ada pohon itu yang akarnya di atas. Semua pohon itu pasti akarnya ada di bawah. Ya, karena apa? Akar itu menjadi dasar, akar itu menjadi tumpuan dari sebuah pohon itu untuk bisa bertumbuh. Orang yang membuat pondasi buat sebuah bangunan, tidak mungkin pondasinya ada di atas. Semua pondasi itu ada di bawah. Dan seringkali apa yang menjadi dasar itu memang tidak pernah terlihat. Nah, ilustrasi akar dan dasar ini dipilih oleh Rasul Paulus untuk menunjukkan betapa pentingnya peranan akar atau dasar. Ya, akar pada pohon ataupun dasar dari sebuah bangunan. Ya, bahwa itu merupakan hal yang penting. Meskipun tidak terlihat, tetapi akar itu memberikan kekuatan. Ya, meskipun tidak terlihat, akar itu menjadikan sebuah pohon itu menjadi kokoh. Meskipun tidak terlihat, akar itu menopang tegaknya berdiri sebuah pohon. Sehingga tidak mudah goyah ataupun roboh. Demikian pula dengan kasih Kristus. Yesus memberikan kepada kita kekuatan dan kekokohan rohani dalam menghadapi berbagai macam pencobaan. Dan itu bisa terjadi kalau kita punya iman yang kuat. Iman yang bertumbuh, iman yang berakar. Dan Roh Kudus yang akan menolong kita, membantu kita untuk kita punya iman yang berakar.
dan bertumbuh. Jika kita tidak berakar di dalam Yesus, maka kita akan menjadi orang Kristen yang dangkal, tidak tertanam di dalam gereja Tuhan. Kita akan mudah goyah dan roboh, ditiup oleh rupa-rupa angin pengajaran yang bermunculan di akhir zaman. Ya, sekarang kan banyak sekali pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, ada yang seperti saya singgung beberapa waktu yang lalu, ada yang namanya Kristen progresif. Dan yang lagi rame adalah tentang bagaimana orang Kristen perlu membeli perpuluhan atau tidak. Ya, mereka menyanggah bahwa perpuluhan itu ayatnya ada di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru tidak ada. Nah, pengajaran-pengajaran seperti itu yang seringkali orang-orang Kristen yang tidak punya iman yang teguh, tidak punya pemahaman yang benar tentang firman Tuhan, mereka akan mudah goyah, mereka akan mudah roboh, mereka akan mudah terhanyut oleh pengajaran-pengajaran seperti itu yang bermunculan di akhir zaman. Tetapi Rasul Paulus berdoa agar setiap orang percaya itu dapat berakar dan bersandar dalam kasih Allah. Dan akar ini, dalam hal ini tentu menunjuk kepada kematangan iman yang bertumbuh secara progresif, dalam artian menuju ke arah yang lebih baik. Dalam menghadapi pergumulan iman, dalam menghadapi tantangan, mereka tidak lari menghindar. Namun mereka sungguh-sungguh percaya dan mau bersandar pada kekuatan kasih-Nya. Dan itu hanya bisa terjadi kalau Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup kita. Roh Kudus itu yang memberi kekuatan kepada kita. Roh Kudus yang menopang kehidupan kita semua. Ya, kasih Kristuslah yang menjadi sumber kekuatan bagi setiap orang yang percaya. Dan sebaliknya, kasih orang percaya kepada Kristus itu memampukan mereka untuk terus bertahan di setiap goncangan kehidupan yang terjadi atas diri kita. Ya, kasih Kristus itu menjadi sumber kekuatan. Begitu pula kasih kita kepada Kristus itu juga memampukan kita untuk terus bertahan dalam setiap goncangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Rasul Paulus mengingatkan bahwa Roh Kudus sebagai roh penolong yang diberikan atas kehidupan kita, Roh Kudus itu akan bekerja dalam kehidupan kita. Memproses kehidupan kita, menolong hidup kita, menguatkan dan meneguhkan iman kita kepada Kristus. Oleh karena itu, untuk memiliki dasar iman yang kuat, kita tidak bisa meninggalkan Roh Kudus. Kita harus membawa Roh Kudus berjalan bersama dengan kita. Sehingga apa? Roh Kudus ini yang menolong, Roh Kudus yang memproses, Roh Kudus yang menguatkan. Ya, Roh Kudus juga akan meneguhkan iman kita kepada Tuhan. Karena apa? Jika kita sebagai orang-orang percaya, tetapi kita tidak mengalami proses yang namanya berakar ataupun bertumbuh, maka pasti kita mati secara rohani. Ya, 100% kalau kita tidak berakar, kita tidak bertumbuh, berarti kita sedang mati secara rohani. Itulah sebabnya kita perlu berakar, kita bertumbuh. Dan untuk kita bisa berakar dan bertumbuh, kita harus ada di dalam satu komunitas rohani yang baik. Komunitas yang membuat kita bisa berakar, komunitas yang bisa membuat kita bisa bertumbuh. Ya, dalam iman, dalam percaya kita kepada Kristus, dan dalam kehidupan rohani kita. Ya, kita harus ada di dalam komunitas seperti itu. Ya, sehingga kita boleh mengalami yang namanya proses berakar, kita boleh mengalami proses yang namanya bertumbuh, sehingga kehidupan rohani kita tidak menjadi mati. Jadi, untuk bertumbuh secara rohani, kita tentu harus berakar di dalam kasih Allah. Dan kasih ini datangnya dari Allah sendiri, yang menguatkan kita dengan mengaruniakan Roh Kudus-Nya kepada kita. Ya, jadi meskipun kita tidak bisa melihat Yesus secara fisik, secara kasat mata, tetapi Tuhan Yesus sudah memberikan roh-Nya kepada kita. Nah, masalahnya, apakah kita mau menerima roh Yesus itu untuk masuk di dalam diri kita? Kalau kita mengizinkan Roh Kudus itu tinggal di dalam kehidupan kita, ya firman Tuhan berkata, Roh Kudus ini akan menguatkan kita. Sehingga apa? Sehingga kita nanti bisa bertumbuh, kita bisa berakar, dan pada akhirnya akan menghasilkan buah bagi kerajaan surga. Dan kita akan menjadi saksi-saksi Kristus yang memuliakan akan namanya.
Ya, ini 3 hal yang dilakukan oleh Roh Kudus untuk bisa menumbuhkan iman kita. Yaitu Roh Kudus membawa Kristus tinggal di dalam diri kita. Lalu yang kedua, kita melihat bahwa Roh Kudus itu selalu ada bersama dengan kita. Roh Kudus akan mengubahkan kehidupan kita, memberikan kepada kita satu kehidupan yang baru. Dan yang ketiga, ya, kita melihat bahwa Roh Kudus itu akan membuat kita bisa berakar dan bertumbuh menuju kesempurnaan Kristus. Ya, mari kita mau belajar bersama-sama untuk membuka hati kita, membuka diri kita untuk kita boleh menerima Roh Kudus itu memenuhi diri kita. Ya, yang belum pernah menerima kepenuhan Roh Kudus, rindukan hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang sudah menerima, mari penuhi diri kita. Mungkin kita sudah dipenuhi Roh Kudus entah setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Mari kita rindukan urapan yang baru, urapan Roh Kudus itu terus mengalir di dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh tetap memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh, iman yang teguh. Akar yang kuat, akar yang bisa menopang kehidupan kita untuk menghadapi setiap pergumulan dan persoalan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita mau bersama-sama sambut kebenaran firman Tuhan dengan sebuah pujian. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci, kita percaya mujizat Tuhan ada karena Roh Allah yang bekerja dalam kehidupan kita. Roh Kudus hadir di sini. Mari kita pakai Bibel bersama-sama. Mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Katakan, tiada yang mustahil, mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya,
pagi hari ini, siapa yang merindukan kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupanmu. Dan kalau engkau benar-benar sungguh percaya bahwa kuasa mujizat nyata karena Roh Allah, karena Roh Kudus sedang bekerja di dalam kehidupan kita, engkau boleh mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ingatlah bahwa roh yang kita miliki, roh yang dikaruniakan Tuhan Yesus Kristus, jauh lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Roh yang dahsyat, roh yang luar biasa, roh yang mampu mengubahkan kehidupan kita. Roh yang penuh dengan mujizat itu sedang Tuhan karuniakan bagi kita. Sudah Tuhan sediakan bagi kita. Sekarang tergantung kepada kita. Apakah kita mau menerima roh itu ada di dalam kehidupan kita. Sehingga kita juga boleh mengalami mujizat Tuhan, karya Tuhan, kedahsyatan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Bapa di dalam surga, Kau melihat hati setiap anak-anak pagi hari ini Bapa. Mereka yang rindu Tuhan untuk Roh Kudus itu mengalir di dalam kehidupan mereka. Mengalir dalam kehidupan mereka. Mengalir dalam diri mereka. Mengalir dalam hati mereka Bapa. Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Roh Kudus yang menolong kehidupan kami. Roh Kudus yang mengokohkan iman kami. Itu yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami Bapa. Kami percaya bahwa tiada yang mustahil, tidak ada yang sukar. Bila Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kami. Bila Roh Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kami Bapa. Kami pegang janji firman-Mu Bapa. Bahwa Roh Kudus-Mu itu boleh tinggal di dalam hati setiap kami. Curahkan Tuhan, penuhkan Tuhan. Karuniakan Roh Kudus-Mu itu ada dalam kehidupan kami semua Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami Tuhan, Roh Kudus itu yang tinggal di dalam kehidupan kami, ada secara pribadi bersama dengan kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Meskipun kami tidak bisa melihat Tuhan secara fisik, tapi kami bisa merasakan Roh Kudus yang menyertai kehidupan kami, Roh Kudus yang selalu menopang kehidupan kami, Roh Kudus yang selalu membantu kehidupan kami. Dalam setiap pergumulan yang boleh kami alami di dunia ini Tuhan. Kami tidak pernah sendirian. Karena ada Roh Kudus yang menyertai kami semua Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu sedang bekerja. Roh Kudus-Mu sedang Kau curahkan Tuhan, memenuhi hati setiap orang-orang yang rindu. Menerima Roh Kudus itu di dalam kehidupan mereka semua. Dan kami percaya ketika Roh Kudus itu tinggal dalam kehidupan kami, hidup kami tidak akan pernah sama. Hidup kami pasti berubah. Hidup kami pasti mengalami transformasi Bapa. Karena Roh Kudus itu yang mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami boleh melihat dan mengalami janji-janji Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa buat berkat firman pada saat ini. Meteraikan dengan kuasa darah-Mu. Jadikan rema dalam setiap hati kami Tuhan. Sehingga kami boleh selalu mengingat dan merindukan Roh Kudus itu selalu ada dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau juga memberkati kami Tuhan. Kalau saudara kami akan bersama-sama mengambil bagian di dalam persekutuan dengan darah Tuhan. Sebagai salah satu Tuhan, cara kami untuk kami boleh memahami dan mengingat kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami lewat kematian Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal di atas kayu salibnya. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak bisa kembali dan mari kita mau mempersiapkan hati kita untuk kita boleh bersama-sama mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita angkat sebuah pujian yang ada di sini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kita semua. Dan kita boleh bersyukur buat kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita semua. Dan saya mengundang para petugas perjamuan kudus untuk bisa
maju ke depan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Pagi hari ini Bapa, ketika kami boleh kembali mengingat pengorbanan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Yesus yang sudah mati, menyerahkan tubuhnya, mencurahkan darahnya bagi kami semua. Dan pagi hari ini Tuhan, kami boleh merasakan dan mengalami kuasa kematian dan kebangkitan Yesus itu di dalam kehidupan kami semua. Biarlah sebelum kami mengambil bagian di dalam perjamuan kudus untuk memakan tubuh Kristus dan meminum darah Yesus, Kau menyucikan, menguduskan, melayakkan kami Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan dan para jemaat Tuhan yang akan mengambil bagian di dalam tubuh Kristus, untuk kami boleh benar-benar mengalami Tuhan, kuasa kematian dan kebangkitan Yesus yang nyata di dalam kehidupan kami semua, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak kasih Tuhan, pada malam sebelum Tuhan diserahkan, di Lenteng Yerusalem Tuhan mengambil roti. Dia memecah-mecahkannya dan membagikannya kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang telah dipecahkan bagi kamu. Setelah makan Tuhan mengambil cawan anggur dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan dengan darahku. Ingatlah setiap kali engkau makan tubuhku dan minum darahku, akan pengorbanan, akan kasih Yesus yang sudah Tuhan karuniakan buat kita semua. Maka dengan iman pagi hari ini, kita mau terima tubuh Kristus dan juga darah Yesus untuk kita boleh mengalami persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan lewat perjamuan kudus pada saat ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama
hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti, sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Mari kita beri bersama-sama. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita akan bersama-sama berdoa dan memperkatakan perkataan iman kita di hadapan Tuhan. Karena apa yang kita katakan di hadapan Tuhan itu akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita pegang roti tubuh Tuhan di tangan kanan kita. Kita mau angkat tinggi ke atas dan kita akan bersama-sama berdoa. Mari ikuti kata-kata saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya roti ini adalah tubuh Tuhan. Dan cawan ini adalah darah Yesus. Oleh darahnya, segala dosa dan kesalahanku sudah ditebus. Diampuni Tuhan di atas salibnya. Sekarang aku selamat dan masuk kerajaan surga. Oleh bilurnya, segala kelemahan dan sakit penyakitku sudah ditanggung Tuhan di atas kayu salibnya. Sekarang aku sembuh. Sekarang aku sehat karena mujizat Tuhan nyata dalam hidupku. Sekarang aku senang, hidupku bahagia, diberkati Tuhan untuk melayani gerejanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari dengan iman kita makan bersama-sama roti tubuh Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah cawan darah yang sudah dimeteraikan dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Lewat kematiannya kita boleh menerima kuasa yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita semua. Yaitu kita dibebaskan, disucikan dari setiap dosa-dosa kita. Dan bilurnya menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Mari dengan iman dan percaya kita minum cawan darah Yesus bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita ambil waktu sejenak untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Kita percaya
lewat persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Selain kita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kematiannya membawa kepada kita pemulihan. Pemulihan atas dosa-dosa kita, pemulihan hubungan kita dengan Bapa, dan pemulihan atas tubuh kita. Kita percaya kuasanya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu besar dalam kehidupan kami. Engkau sudah mati menyelamatkan kami semua Bapa. Sehingga kami yang harusnya binasa dan menerima kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu besar dalam kehidupan kami semua. Tidak ada kata-kata yang bisa kami naikkan kepadamu Tuhan, untuk menggambarkan begitu besarnya kasih-Mu kepada kami Bapa. Bahkan Kau merelakan Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal, untuk diserahkan bagi dosa-dosa kami semua Bapa. Mengingat pengorbanan-Mu yang begitu besar atas kami Bapa, atas kematian Yesus di atas kayu salib, pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang indah untuk kami boleh diberikan kesempatan pada saat ini mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Kami percaya kuasa-Mu mengalir di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa ada kuasa di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Bapa. Terima kasih buat berkat-Mu Bapa, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sementara campur boleh kembali dikumpulkan. Darah Yesus menghapuskan dosaku, menghapuskan segala dosaku. Figur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus, oh sungguh indah. Kasih dan kuasanya tidak berubah. Yang lemah Dia kuatkan, Yang lemah Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah, dulu sekarang dan selama-lamanya. Dulu sekarang dan selama-lamanya. Dulu sekarang dan selama-lamanya. Ya, sebelum saya menyampaikan informasi ibadah GPI Semarang Indah, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama memperkatakan deklarasi iman kita di tahun 2024 ini. Deklarasi hidup berkemenangan, surga terbuka nyata di bumi. 1. Tuhan Yesuslah yang terutama dalam hidupku dan hidupku melekat kepadanya. 2. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam hidupku tidak ada lagi kedagingan, kutuk keturunan, tali maut, kenajisan, perzinahan, perceraian, dan hati yang beku menyakiti hati Tuhan. 3. Aku dibebaskan dari sifat dan karakter amarah, kebenaran diri, garang, sombong, lari dari rencana Tuhan. 4. Aku punya gambar diri yang utuh dan positif dan tidak ada lagi kelemahan dalam roh, jiwa, dan tubuh, di mana aku berada jadi terang dunia. 5. Aku dibebaskan dari masalah kerugian, kutuk kebangkrutan, kutuk berhutang, kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan, pahit hati dan jiwa terluka dengan darah anak domba Allah. 6. Aku percaya bahwa dalam suka maupun duka, di atas gunung atau di lembah, dalam tangis ataupun tawa, dalam berkat maupun pencobaan, Tuhan Yesus selalu menyertai dan tidak pernah meninggalkanku.
7. Tuhan Yesus jauh lebih besar dari masalahku dan Dia sanggup mengubah jalan buntu menjadi jalan keluar yang membawa kemenangan bagiku. Pertolongannya tidak pernah terlambat, waktunya tepat untuk menjawab semua doa-doaku. 8. Manisnya hidupku tidak tergantung dari banyaknya harta kekayaanku, namun seberapa bersyukurnya aku akan segala hal yang ada dalam hidupku. 9. Terjadi pemulihan bagi rumah tanggaku, keluargaku, kesehatanku, pendidikanku, dan ekonomiku. Aku diberkati dengan mudah dan limpah untuk memberkati banyak orang. 10. Tuhan akan membawa hidupku tetap naik dan bukan turun menjadi kepala dan bukan ekor. Deklarasi ini kami perkatakan dengan kekuatan iman dan kedaulatan Tuhan jadi nyata. Amin. Ya, dipersilakan duduk kembali. Ya, untuk informasi yang pertama, ibadah raya onsite minggu depan tanggal 19 Mei 2024 diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Yusak Kosasih. Pada hari Sabtu akan diadakan acara pembekalan dan fellowship khusus bagi para pelayan Tuhan pada pukul 6 sore di ruang ibadah utama. Acara ini wajib dihadiri oleh semua para pelayan Tuhan. Pada hari Minggu 19 Mei 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat akan dilanjutkan dengan seminar dengan tema bebas dari kutuk dan terima berkat Tuhan. Pada hari Minggu 19 Mei 2024 pukul 5 sore akan diadakan KKR Pentakosta yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yusak Kosasih. Bagi Bapak Ibu yang telah mendaftarkan diri dapat melakukan daftar ulang di pintu masuk pada tanggal 19 Mei 2024 ketika Bapak Ibu datang. Maaf, selama acara seminar dan KKR, tayangan ibadah online untuk sementara tidak kami sediakan. Pekan Doa Puasa Pentakosta, GBI Semarang Indah akan mengadakan Pekan Doa Puasa Pentakosta mulai dari hari Senin 13 Mei 2024 sampai dengan hari Jumat 17 Mei 2024, pukul 7 sampai 8 di gereja. Mari kita datang dan alami kuasa Roh Kudus memenuhi hidup kita. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih dan persepuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Dan sebelum pulang kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk dapat bangkit berdiri bersama-sama dan nanti Pendeta Madya Samuel Yod Praitno akan memberikan doa berkat bagi kita semua. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Terima kasih Bapak buat anugerah Tuhan yang begitu besar. Kalau Tuhan masih berikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh bersama-sama berkumpul bersama dengan saudara-saudara seiman kami. Datang di rumah Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dan juga belajar kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, waktu yang sudah kami investasikan untuk kami datang beribadah kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Karena Engkau melihat hati orang-orang yang setia untuk datang beribadah kepadamu. Bapak yang dikasihi Tuhan, pada akhir ibadah hari ini, mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan, pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dengan kesehatan yang baik. Amen. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Amen. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Amen. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua yang percaya akan terima berkat Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama. Amin.